Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, anak-anak, hari ini kita akan belajar pertemuan yang kedua. Hari ini kita akan belajar mengenai besaran. Nah, kita belajar dulu di peta konsepnya dulu ya. Kalau misalkan besaran itu kebagi dua, yaitu besaran pokok dan besaran turunan. Nah, besaran pokok itu jumlahnya cuma ada 7. Ya, yaitu panjang, massa, waktu, suhu, kuat arus listrik, intensitas cahaya, dan jumlah zat. Cuma ada 7 ya. Sedangkan besaran turunan itu ada banyak. Nah, ini terus dan seterusnya. Itu ada banyak, bisa ratusan ya, bisa ribuan gitu. Ini cuma contoh-contohnya aja ya. Luas, volume, kecepatan, massa jenis, gaya. Itu hanya contoh kecil dari besaran turunan, tapi sebenarnya ini ada ratusan, mungkin ribuan gitu ya. Jadi di sini ada banyak kalau besaran turunan. Nah, kenapa banyak? Karena ini adalah turunan dari besaran pokok. Oke, itu aja. Yang perlu kalian ingat sekarang adalah besaran pokok ada 7, besaran turunan itu ada banyak, gitu ya. Oke, kita lanjut. Nah, kita belajar dulu pengertian dari besaran. Besaran itu apa sih? Besaran itu adalah segala sesuatu yang dapat diukur dengan alat ukur ya, dan nilainya dapat dinyatakan dengan angka. Intinya harus memenuhi 2 kriteria ini. Yang pertama, dapat diukur. Yang kedua, dapat dinyatakan dengan angka. Nah, dengan angka. Nah, ini dapat dinyatakan dengan angka ya. Nah, jadi harus ada dua-duanya, harus bisa diukur, harus dapat dinyatakan dengan angka. Contohnya, sebuah besar mempunyai panjang 30 cm. Ini berarti panjang itu menyatakan besaran. Nah, panjang kan bisa diukur ya, dan bisa dinyatakan dengan angka. 30 menyatakan nilai, nah, dan cm menyatakan satuannya. Ini bensin yang dibawa ayah memiliki volume 10 liter. Ini berarti volume merupakan besaran, 10 merupakan nilai, dan liter merupakan satuannya. Jadi di sini ada panjang, di sini ada besaran, ada nilainya, ada satuannya. Besarannya adalah panjang, nilainya adalah 30, satuannya adalah 30 cm. Atau misalkan kalian lagi nimbang ya, berat badan kalian ya. Misalkan massanya 50 kg. Nah, ini adalah besarannya, ini nilainya, ini satuannya gitu. Jadi harus bisa dinyatakan dengan angka. Nah, sekarang kita belajar tentang mana yang besaran dan mana yang bukan besaran fisika. Pertama, di sini ada suhu. Di sini ada keindahan. Nah, terus ada lagi misalkan tadi panjang. Misalkan apa nih? Kemerduan. Terus di sini misalkan ada massa. Di sini ada kegantengan misalkan. Nah, manakah yang besaran dan manakah yang bukan besaran? Kita lihat dulu. Di sini suhu misalkan. Suhu besaran apa bukan? Ya. Untuk tahu dia besaran atau bukan, harus syaratnya cuma tadi, yaitu punya angka, bisa diukur. Yaitu pertama dapat diukur. Satu lagi dapat dinyatakan dengan angka ya. Ini syaratnya, bisa diukur, dapat dinyatakan dengan angka. Suhu bisa nggak diukur? Bisa ya. Nyatakan dengan angka bisa nggak? Bisa. Misalkan 30 derajat Celcius gitu ya suhu. Kalau kamu ditembak gitu pakai termogan atau kalau lagi sakit pakai termometer bisa. Panjang bisa nggak diukur? Bisa, misalkan 30 cm. Ini misalkan 30
derajat Celcius misalkan ya. Massa bisa nggak? Bisa, 30 belakangnya kilogram. Nah, ketiga ini itu bisa dinyatakan dengan angka, ya, bisa diukur juga gitu. Kalau yang ini, keindahan, kemerduan, kegantengan, bisa nggak? Udah dulu ya. Tadi kita tulis di sini keindahan, kemerduan, kegantengan, atau kecantikan ya. Bisa nggak ini dikasih nilai? Misalkan, wah pemandangannya sangat indah, saya kasih deh 30, atau saya kasih deh 10 gitu. Ya bisa nggak? Ya nggak bisa ya, nggak bisa, soalnya nanti menurut saya nilainya mungkin 100, menurut orang lain mungkin nilainya 30, 10, atau 50 gitu. Nah, kalau yang tadi misalkan kita ngitung panjang meja di sini. Oh, ini panjangnya misalkan 60 cm. Ya, kalau misalkan ada orang lain yang ngukur ya, pakai penggaris atau gitu ya, atau pakai meteran, ya bisa itu ngukur panjang meja ini. Nah, tapi kalau ini keindahan alam nilainya 100, 30, 10, 50. Jadi beda-beda antara orang satu dan orang lainnya. Terus kemudian kemerduan suara, mungkin nilainya mau nilai 9, nilainya 10, nilainya 8, nilainya 7. Jadi nanti beda-beda. Terus kegantengan, wah dia ganteng banget nih, nilainya 1000. Kemudian nilainya 1000 gitu ya. Terus nilainya misalkan 500. Nah, ini kan bingung ya, 1000 itu seganteng apa sih? 500 itu seganteng apa sih? Nah, jadi nggak jelas. Jadi ini bukan besaran fisika ya. Kalau besaran fisika syaratnya yang tadi. Apa tadi? Jangan lupa harus dapat diukur. Nah, kayak meja bisa diukur ya. Terus yang kedua dapat dinyatakan dengan angka. Dengan angka. Oke. Ya, itu maksudnya besaran, bukan baju ya, bukan bajunya besaran, kebesaran, bukan, beda lagi. Nah, tadi udah tahu kalau misalkan besaran itu kebagi dua, ada besaran pokok dan besaran turunan. Nah, sekarang kita belajar dulu besaran pokok. Nah, besaran pokok itu apa sih? Besaran pokok adalah besaran yang satuannya telah ditetapkan terlebih dahulu dan tidak diturunkan dari besaran lain. Jadi, ini satuannya udah ada ya, udah ada ditetapkan nih. Ini satuan nih. Gitu, ini satuan. Meter, kilogram, sekon, kelvin, ampere, mol, kandela itu satuan. Dan tidak diturunkan dari besaran lain ya. Jadi bukan dari besaran yang lain ya. Contohnya, saya punya angka di sini misalkan 60. Di sini juga 60. Di sini 60. Di sini 60. Ya, anggaplah 60. Nah, apa yang membedakan angka-angka ini? Ya ini, ya. 60 meter. Ini 60 kilogram. 60 sekon itu penyaunya waktu. Yang tadi ya 60 kilogram itu massa ya, berat badan kita ya, biasanya kita bilangnya. Kalau 60 meter itu menyatakan panjang, nama besarannya adalah panjang. Kalau 60 Kelvin atau 60 Celcius misalkan ya, itu menyatakan suhu. Kalau 60 ampere kuat arus listrik. Kalau 60 mol itu menyatakan jumlah zat besarannya ya. Kemudian 60 kandela itu menyatakan intensitas cahaya. Nah, jadi ini adalah besaran pokok yang harus kalian hafalkan. Itu ada berapa? Ada 7. Nah, kemudian ini nama besarannya, ini nama satuannya, ini singkatannya. Jadi nama besarannya panjang, satuannya meter, disingkatnya M. Jadi kalau ada nulis gini 60 M, itu artinya 60 meter ya. Ya, panjang sebuah meja ya, panjangnya 60 M, berarti itu 60 meter. Kalau massa
disingkatnya adalah kg. Nih. Jadi kalau misalkan ada yang nulis 60 kg itu dibacanya 60 kg. Kalau misalkan waktu sekon, satuan sekon, singkatannya S. Nih kita tulis kayak gini 60 S itu artinya 60 sekon. Kalau suhu 60 K misalkan ya. 60 K berarti 60 Kelvin. Kuat arus listrik 60 A berarti 60 ampere ya, singkatannya dari ini. Jumlah zat 60 mol, ini sama mol. Intensitas cahaya 60 CD atau dibacanya 60 kandela gitu ya. Oke, ini yang harus dihafal. Nah, cara menghafal besaran pokoknya gimana? Kalian bikin kata-kata aja atau kita singkat-singkat aja. Ya, lebih yang gampang adalah dengan menyingkatnya menjadi jiwa SMP. Maksudnya apa? J itu jumlah zat, I itu intensitas cahaya, W itu waktu, A itu arus listrik atau kuat arus listrik ya, sama aja. S itu suhu, M itu massa, P itu panjang. Jadi disingkatnya adalah jiwa SMP. Jadi kalian harus hafal besaran pokok yang 7 ini beserta satuan-satuannya yang tadi ya. Nih yang ini satuannya juga harus hafal. Ini satuan internasional disebutnya. Oke, coba dibaca dulu. Jiwa SMP. Nah, sekarang kita ke besaran turunan. Apa sih besaran turunan itu? Besaran turunan adalah besaran yang satuannya diturunkan dari besaran pokok. Contohnya di sini adalah luas, volume, berat, gaya, dan massa jenis. Contohnya luas. Luas itu adalah turunan dari panjang dan lebar ya. Panjang itu satuannya adalah meter. Lebar satuannya adalah meter juga. Jadi karena ini meter dikali meter ya, M kali M. Jadi nanti luas itu satuannya adalah meter persegi gitu ya. Nah, lebar ini itu sama aja kayak panjang ya sebetulnya. Nah, kemudian ini volume, sisi kali sisi kali sisi. Nah, sisi ini kita bisa anggap ini panjang kali panjang ya, sisi volume gitu. Maka ini satuannya ya, M kali M kali M. Jadi nanti satuannya M pangkat 3. Jadi volume itu meter kubik ya bilangnya, bukan meter persegi. Ini 2 itu artinya dibacanya persegi. Kalau 3 itu kubik. Nah, ini berat, massa kali gravitasi, ini gaya, M kali A. Ini nanti kita belajar ya. Kalau sekarang jangan dulu ya, nanti pusing. Oke, untuk hari ini itu aja. Kita udah belajar besaran turunan dan besaran pokok. Ingat, besaran pokok itu ada 7. Sedangkan besaran turunan itu ada banyak. Besaran pokok itu tadi apa singkatannya? Jiwa SMP ya. J itu adalah jumlah zat, I adalah intensitas cahaya, W-nya adalah waktu, A-nya ada kuat arus listrik, dan SMP-nya adalah S suhu, M-nya massa, P-nya adalah panjang. Itu aja. Kalian wajib menghafalkan nama besaran, satuan internasionalnya. Ini adalah satuan internasional ya. Dan singkatannya. Biar kalian nanti selama 3 tahun ini nggak bingung belajar IPA. Oke, itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.